Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya akan membahas tentang materi lanjutan dari video yang kemarin adalah geometri analitik datar, di mana saya akan membahas di sini tentang persamaan garis dalam bentuk koefisien arah titik, kemudian persamaan garis dalam bentuk garis potong sumbu, persamaan garis dalam bentuk koefisien arah garis potong. Namun jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten pembelajaran matematika selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Yang pertama adalah persamaan garis dalam bentuk koefisien arah titik ya. Koefisien arah titik ini biasa kita tulis sebagai perbandingan ya antara delta Y dengan delta X, atau biasanya secara umum kita sering menyebutnya dengan M ya, atau gradien ya, gradien dari suatu garis atau kemiringan dari suatu garis, di mana komponen ini merupakan komponen dari bilangan arah ya. Delta X, delta Y ini adalah bilangan arah dari suatu garis ya. Kita sudah membahas tentang persamaan garis. Persamaan garis dalam bentuk bilangan arah ya. Pada video sebelumnya, di mana bentuknya adalah seperti ini. X dikurang X1 dibagi delta X sama dengan Y dikurang Y1 dibagi delta Y. Ini adalah sebuah persamaan garis dalam bentuk bilangan arah. Untuk lebih lengkapnya ada di video sebelumnya ya. Tetapi di sini kita akan membuat satu persamaan garis lagi yang dinamakan persamaan garis dalam bentuk koefisien arah titik namanya ya. Jadi kalau misalkan ini saya ubah bentuknya menjadi X kurang X1 kali silang ya, delta Y kali delta Y sama dengan Y dikurang Y1 dikali delta X ya, atau dibalik ya supaya bentuknya ini berarti Y dikurangi Y1 kali delta X sama dengan X dikurangi X1 dikali delta Y. Nah, bisa saja bentuk ini kita ubah lagi menjadi delta Y per delta X dikali X dikurangi X1. Nah, bentuk ini dimana kita dapatkan bentuk koefisien arah titiknya ya, koefisien arah titik, atau kita namakan dengan gradien ya. Jadi Y kurang Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Nah, dalam geometri analitik persamaan ini itu dikatakan sebagai persamaan garis, PG saja ya, persamaan garis dalam bentuk koefisien arah titik, atau secara umum ya, ini dikatakan sebagai point slope ya. Jadi point slope dari sebuah garis. Oke. Untuk mendapatkan persamaan ini tentu saja di sini dilihat dari rumusnya kita harus ada syaratnya. Yang pertama adalah kita dapatkan sebuah titik dulu ya. Kita dapatkan sebuah titik, katakanlah X1, Y1, dan kemudian jadi yang pertama sebuah titik, dan yang kedua kita harus sudah memiliki koefisien arah titiknya ya. Koefisien arah titiknya atau delta Y per delta X nya, atau ini kita harus dapatkan dulu bilangan arahnya ya, delta X, delta Y ya, bilangan arah. Nah, bilangan arah ini kan untuk delta X berarti dari titik pangkal atau dari titik yang sudah diketahui X1, Y1 ya, kita tinggal bergerak searah delta X
sejauh delta X ya, misalkan ya, bergerak sejauh delta E, dan kemudian kita bergerak sejauh delta Y. Oke, jadi pertama kita harus dapatkan titik, kemudian kita harus dapatkan koefisien arah titiknya, seperti itu ya, baru bisa kita membuat sebuah persamaan garis ini. Oke, selanjutnya kita contohkan saja. Carilah bentuk persamaan koefisien arah titik dari garis yang melalui titik min 2,1 dengan koefisien arah sama dengan 3. Kita langsung saja ya. Ini adalah sebuah titiknya, katakanlah P1 adalah min 2,1, ini dikatakan sebagai X1, Y1 nya, dan koefisien arah titiknya adalah min 3, ini dikatakan sebagai delta Y per delta X nya atau M nya, jadi min 3, sehingga kita tinggal langsung saja memasukkan ke rumus sama dengan M kali X kurang X1. Jadi Y dikurangi Y1 nya adalah 1 sama dengan M nya adalah min 3 kali X kurang X1 nya adalah min 2. Y kurang 1 sama dengan min 3X ya, ditambah 2 berarti dikurangi 6 ya, atau Y sama dengan min 3X dikurangi 6 ditambah 1, atau Y sama dengan min 3X dikurangi 5. Oke. Nah, ini adalah persamaan garis yang dimaksud ya, bisa saja dalam bentuk yang lain persamaan garisnya, misalkan saja 3X ditambah Y ditambah 5 sama dengan 0, boleh saja seperti ini dalam bentuk umum ya. Baik, selanjutnya adalah persamaan garis dalam bentuk garis potong sumbu ya. Jadi katakanlah, lihat di sebelah kanan ini ada sebuah garis G, di mana garis G ini dia memotong sumbu X dan dia juga memotong sumbu Y ya di satu titik, misalkan di titik ini, katakanlah ini titik P1 ya, X1, Y1, yaitu di H, 0 ya, dan dia juga memotong sumbu Y di P2 misalkan X2, Y2 itu di 0, K ya. Jadi H dan K nya tidak boleh sama dengan 0 ya, karena dia harus memotong terhadap kedua sumbu tersebut. Maka kita bisa mencari koefisien arah titiknya atau M nya atau delta Y per delta X nya itu sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1, atau Y2 nya adalah katakanlah ini K ya, K dikurangi 0 dibagi 0 dikurang H ya, atau min K per H. Nah, ini adalah gradiennya. Nah, kita tulis saja di sini M nya atau delta Y per delta X nya atau koefisien arah titiknya adalah min K per H ya. Nah, dari sini tujuan kita adalah mencari persamaan garis. Tentunya kita masukkan ya, kita substitusikan M nya ini ke persamaan garis yang tadi ya, Y kurangi Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, kita pilih karena di sini sudah Y1 dan X1, maka kita pilih untuk titik P1 saja ya sebagai yang diambil. Untuk P1 ya, X1, Y1. Berarti Y dikurangi Y1, di mana Y1 ini adalah 0 kan? 0 sama dengan M nya adalah min K per H dikali X dikurangi X1 nya adalah H. X1 nya adalah H. Berarti kita dapatkan Y sama dengan min K per H dikali X kurang H. Oke. Ya, kita tinggal mencari di sini secara aljabar gitu ya. Cari secara aljabar K per H X ditambah K per H kali H ya. K per H dikali H. Atau kita bisa tulis
Jadi perkalian silangnya adalah H Y sama dengan min KX ditambah KH. Nah, seperti itu. Atau kita kumpulkan berarti KX ditambah HY sama dengan KH. Oke, kita bagi dengan KH ya. Kita dibagi K kali H. Jadi misalkan saja saya bagi dengan KH, berarti kita dapatkan ini sebagai X per H ditambah di sini Y per K sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan garis dalam bentuk garis potong sumbu ya. Persamaan garis dalam bentuk garis potong sumbu. Oke ya, saya kira bisa difahami ya. Jadi kita tinggal membagi saja. X dia memotong di H ditambah Y dibagi dengan dia memotong di K sama dengan 1 ya. Jadi mudah. Oke, kita contohkan di sini. Nah, carilah persamaan garis dengan titik potong sumbu X dan sumbu Y nya berturut-turut di min 3 dan 2. Kalau kita lihat dari gambar ini, sumbu X, sumbu Y dia memotong di min 3,0 dan dia memotong juga di 0,2 ya. Berarti persamaan garisnya tinggal kita masukkan seperti tadi, dimana X, jadi X dia memotong di min 3 ditambah Y dia potong di 2 ya sama dengan 1. Udah, berarti ini persamaan garisnya. Atau misalkan mau dilanjutkan, misalnya X per min 3 ditambah Y per 2 sama dengan 1. Kita tinggal menyamakan penyebutnya ya, dengan katakanlah 6 gitu. 6 dibagi min 3 kan dapat min 2 ya. Jadi ini min 2X ditambah 6 bagi 2 3, 3Y sama dengan 1 ya. Atau min 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Atau 2X supaya positif dikurang 3Y sama dengan min 6, seperti itu. Atau 2X dikurang 3Y ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garis yang dimaksud ini ya. 2X dikurang 3Y tambah 6 sama dengan 0. Jadi kita tinggal membuatnya seperti ini kalau dia memotong di kedua sumbunya, seperti itu ya. Selanjutnya ada soal lagi, tulis persamaan 2X kurang 3Y sama dengan min 5 dalam bentuk persamaan garis sumbu. Ya, berarti kita ini nanti kita harus ubah menjadi persamaan garis sumbu. Cek persamaan garis sumbu ya, berarti 2X kurang 3Y kurang sama dengan min 5 kita buat atau kita bagi dibagi min 5 ya. Berarti 2X per min 5 dikurangi 3Y per min 5 sama dengan min 5 per min 5, seperti itu. Berarti kita dapatkan X per min 5 per 2 ya, ini ditambah Y per 5 per 3 sama dengan 1 ya. Ini sudah menjadi bentuk persamaan garis sumbu ya. Jadi kalau misalkan digambar ya, berarti X dia memotong di min 5 per 2, 2, 3, 4, 5 ya, katakanlah di sini ya, min 5 per 2, 0, dan Y nya dia memotong di 5 per 3 ya, tuh 2, 3, 4, 5 per 3 ya, kira-kira oke lah, kira-kira saja ya, kira-kira di sini 5 per 3 ya, 5 per 3 atau 0,5 per 3 ya. Berarti kita tinggal menghubungkan garis ini ya sebagai 2X kurang 3Y sama dengan min 5. Baik, kita lanjutkan.
yaitu persamaan garis dalam bentuk koefisien arah garis potong ya. Jadi di sini kita misalkan ada sebuah garis G ya, dia memotong pada sumbu Y di satu titik. Nah, ini salah satu saja ya, di satu titik yaitu di 0, K ya. Jadi ya berarti ya, dengan gradien yang sudah diketahui ya, misalkan M-nya sudah diketahui ya, delta Y per delta X gitu. Maka dengan menggunakan persamaan sebelumnya di mana Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X kurang X1, dengan titik X1, Y1 nya kita anggap sebagai 0, K. 0, K berarti kita dapat memasukkan Y dikurangi Y1 nya adalah K sama dengan M dikali X dikurang 0 ya. Atau Y kurang K sama dengan MX dikurangi 0 atau MX saja, berarti Y sama dengan MX ditambah K. Nah, ini adalah persamaan garis dalam bentuk koefisien arah garis potong ya. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Contohnya ya, ada contoh. Oh, ini contohnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik potong terhadap sumbu Y dengan koefisien arahnya min 1/4 ya. Jadi dia memotong di Y sama dengan 3. Misalkan di sini 0,3 ya. Misalkan kita kira-kira saja karena ini gradiennya adalah min ya. Nah, ini M-nya sama dengan min 1/4. Ini kira-kira saja. Jadi kita tinggal memasukkan Y sama dengan MX ditambah K, dimana K-nya ya ini ya 0, K, yaitu K-nya adalah 3 ya, 0,3 3. Berarti kita tinggal menulis saja Y sama dengan M-nya adalah min 1/4, X ditambah K-nya adalah 3 ya. Nah, ini adalah persamaan garisnya. Atau bisa kita bentuk dengan bentuk yang lain juga silahkan ya, bentuk umumnya begitu. Kemudian yang kedua, tulis persamaan garis ini dalam bentuk koefisien arah garis potong. Dalam bentuk koefisien arah garis potong ya, berarti kita tinggal merubah saja 2x dikurangi 3y tambah 5 sama dengan 0. Kita bentuk y sama dengan ya 3y sama dengan min 2x dikurangi 5, atau 3y sama dengan 2x ditambah 5 ya, atau y sama dengan 2/3 x ditambah 5/3. Nah, ini sudah menjadi bentuk koefisien arah garis potong ya. Di sini dimana k-nya sama dengan 5/3 ya, dan ini adalah koefisien arahnya atau M-nya sama dengan 2/3. Oke, saya kira seperti itu saja ya. Saya kira mudah, bisa dipahami. Di sini juga ada beberapa soal, silahkan untuk dicoba soal-soal ini dengan materi yang telah dipaparkan sebelumnya ya. Baik, saya kira mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai di sini saja dulu. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi begitu ya untuk membuat konten pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.